PDIP itu kalau kata Sylvester ini tuh partai koruptor. Saya nggak mau nyebut seperti itu terlalu tajam juga sih, saya takut gitu ya. Maksud saya PDIP itu juga punya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kader-kadernya. Ada nggak beberapa kader PDI Perjuangan yang kemudian menjadi tersangka bahkan terpidana dalam kasus korupsi? Ada. Oke. Kita ngelawan seperti ini nggak? Nggak. Oke. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku sekjen PDI Perjuangan. Tapi yang jelas kita sama-sama tahu bahwa kader-kader PDIP itu ada juga nih yang punya kasus-kasus korupsi, pelanggaran hukum dan lainnya. Pertanyaan saya, kenapa Hasto Kristianto kasusnya jadi berbeda? Beda gimana sih? Banyak orang yang belain. Adiana Pitupulu, Arya Bima, siapa lagi? Guntur Romli, bahkan Ibu Ketum ngebela habis-habisan Pak Sekjen Hasto Kristianto. Kok beda dengan kader lain yang kena kasus? Nggak dibela gitu. Ini si anak emas Hasto Kristianto ini. Ada nggak beberapa kader PDI Perjuangan yang kemudian menjadi tersangka bahkan terpidana dalam kasus korupsi? Ada. Oke. Kita ngelawan seperti ini nggak? Nggak. Oke. Baru kali ini ya. Sebentar dulu Mbak Kenapa kita tidak bisa melihat unsur politiknya? Tapi di sini kental banget. Gitu loh. Lalu Ibu Mega sampaikan, kalau anak buahmu dalam posisi yang sama seperti anak buahku, dipaksakan pasalnya, dipaksakan kasusnya, semua yang sudah dipanggil kembali. Si A, si B, si C sudah diputuskan oleh pengadilan sampai tingkat kasasi. Kalau salah dikoreksi. Sudah inkrah, Bang. Sudah inkrah. Oke. Bahkan Adiana Pitupulu mengakui, kasus Hasto ini beda nih. Kita perlu bela mati-matian. Katanya ada unsur politiknya. Oke, kita iyain aja ya. Karena kalau misalkan kita tambah-tambahin nanti malah jadi ibarat air tuh butek gitu. Biarkan ini kan mau pra-peradilan ya kan. Biarkan nanti pra-peradilan berjalan dulu. Setelah itu saran saya sih KPK langsung sikat ke pengadilannya gitu. Biar kicep aja orang-orang yang ngebela orang yang salah seperti ini. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dari 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM, menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878. Sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Seharusnya yang memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal, ini adalah saudari Rizky Aprilia. Karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui
Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut juga ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Bahkan surat undangan pelantikan sebagai anggota DPR RI atas nama Rizky Aprilia ditahan oleh saudari Haska dan meminta saudari Rizky untuk mundur setelah pelantikan. Oleh karenanya, upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara K bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, kemudian saudara Saiful Bahri dan saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh saudara HK, yaitu yang pertama adalah Maria Lestari, Dapil 1 Kalbar, dan Harun Masiku, Dapil 1 Sumsel. Ini yang berhasil hanya untuk yang Kalbar saja. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, Saiful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pertanyaan nih untuk Bang Adian Apitupulu dan kawan-kawan. Memang ini bukan hasil persidangan, belum ketok palu 3 kali oleh hakim ya kan. Tapi ini sudah dibacakan di depan umum oleh Ketua KPK yang baru dilantik kemarin. Ini tuh tuduhannya serius gitu. Alih-alih mempersilahkan hukum memproses karena tuduhannya sangat serius, Pak Hasto ini jadi otak utama dari tindakan melanggar hukum suap kepada anggota KPU. Ya kan? Alih-alih mempersilahkan hukum bekerja, malah dibelain Pak Hasto dan menyebutkan tuduhan-tuduhan ini adalah tuduhan politik. Saya kasih jeda nih, biar orang bisa memproses. Harusnya tuh, aduh ini lucu. Harusnya tuh biar ini disidangkan akan ada pra-peradilan juga, ya kan? Tuduhannya serius soalnya. Bukannya mempersilahkan hukum berproses, tapi malah dibelain. Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Sahir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 sebelum saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM
dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Ini malah merintangi atau menghalangi penyidikan berarti. Karena kan menyuruh Harun Masiku untuk meredam HP dan segera melarikan diri. Bang Adian, masih mau dibelain ini. Tapi namanya orang-orang PDIP tetap akan menganggap ini semua adalah politisasi ya. Sebenarnya peristiwa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum pada tanggal 12 Desember bahwa partai akan di-out pada rencana kongres nanti. Jadi ini sebenarnya penegasan. Jadi penetapan sekjen sebagai tersangka hari ini semakin mengukuhkan keyakinan kami orang partai bahwa oh ya ini bagian dari membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya murni penegakan hukum. Sebenarnya kalau misalkan ini adalah protes daripada orang-orang PDIP itu menyangkal itu semuanya, itu semua bukti dikumpulin aja, terus caranya ngebuka itu di pengadilan, bukan press conference. Itu para wartawan gak bisa bantu Pak, ya kan? Gini loh, Mas Hasto ini kan sebetulnya memang punya sejarah menyebarkan hoaks. Iya. Di Pilpres ini. Dan kita bahas ini berkali-kali. Berkali-kali dibahas di sini kok. Jadi memang antara Koni dengan Hasto ini memang sejenis ini. Sejenis ini. Modalnya tuh modal omon-omon dan modalnya itu modal hoaks gitu loh. Nah, balik lagi nih, terpaksa ngulang lagi. Saya juga nggak pernah membayangkan bahwa saya akan membahas ulang ini setelah Pilpres selesai kan dalam konteks pilkada. Bagaimana Mas Hasto menuding saya sebagai apa istilahnya ya, dalang atau aktor kecurangan. Karena saya sudah tahu bahwa perolehan Ganjar itu 17% kan, jauh hari sebelum coblosan gitu. Nah, kita kan mengatakan begini, Mas Hasto ini menyebarkan hoaks sekaligus juga korban hoaks. Karena dia mendapatkan informasi itu kan dari X. Di mana di X itu ucapan saya dalam acara TKD 02 Jakarta yang mengutip hasil survei calon presiden di Jakarta, yang temuannya adalah ya Prabowo Gibran sekian, Anies Baswedan dengan Muhaimin sekian. Lalu yang terakhir yang dipotong itu adalah suaranya Ganjar dan Mahfud itu 17% gitu loh. Di Jakarta. Di Jakarta. Pertama itu hasil Jakarta, bukan hasil nasional. Yang kedua itu hasil survei, bukan hasil pemilu. Yang ketiga ini bukan di tempat tertutup gitu kan. Itu di tempat terbuka, dan saya duga itu yang merekam itu adalah wartawan gitu. Kemudian ya apalagi ya ini semua sebetulnya menunjukkan bahwa apa yang ditudingkan Hasto bahwa ini desain kecurangan, bukan kecurangan sama sekali. Jadi Pak Hasto itu emang problematis, tapi karena temen aja sih, Bang Adian, Pak Komarudin Watubun, Guntur Romli, bahkan Ibu Ketum harus ya solidar lah. Hasto sedang kena masalah, masa enggak kita belain? Padahal dalam hati kecil mungkin ya, dalam hati kecil mereka, aduh ini orang bikin masalah terus sih. Terus kita yang disuruh nyapu-nyapu terus ini, ais. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan enggak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Tahu nggak? Ini kasus lama di mana Hasto kemakan hoax dan tiba-tiba di depan para wartawan seakan-akan dia punya satu rekaman rahasia gitu kan, suaranya Pak Jokowi sedang memberikan instruksi kepada orang-orangnya untuk menggigit musuh-musuh dari Pak Jokowi. Padahal kita yang ngikutin berita-berita politik itu adalah pidato Pak Jokowi di forum komunikasi kepala daerah ya di tahun 2019. Bukan rahasia. Semua orang udah tahu Pak Hasto. Pak Hasto aja yang nggak tahu mungkin ya.
Bukannya 2019 masih akur dengan Pak Jokowi. Kenapa jadi begini Pak Hasto? Ya ditilap nih, nggak ngerti. Dan itu seakan-akan menyudutkan Pak Jokowi, menggiring opini seakan-akan Pak Jokowi melakukan sebuah manuver politik jahat lah. Padahal ya itu konyol aja Pak Hasto ini. Ini kemakan hoax. Tapi anehnya sama teman-temannya masih dibelain. Katanya politisasi dan seterusnya dan seterusnya.